Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Zahra Afandi dengan NPM 23.192. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai metode penyelesaian sengketa internasional. Pengertian sengketa. Sengketa adalah sebuah permasalahan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi maupun hubungan politik. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa internasional diantara lain adalah 1. Hak atau suatu wilayah teritorial. Yang kedua, sengketa internasional yang disebabkan pengimbangan senjata nuklir atau senjata biologi. Yang ketiga, konflik internasional yang disebabkan oleh terorisme. Yang keempat, konflik internasional yang disebabkan ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa. Metode penyelesaian sengketa. 1. Penyelesaian sengketa secara damai. 2. Penyelesaian sengketa secara kekerasan. 3. Adjudication atau adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui 1. Negosiasi. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Yang kedua ada mediasi. Mediasi atau jasa yang dibalik bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya adalah keterlibatan pihak ketiga dan juga pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga sebagai good office. Perbedaan antara jasa-jasa baik dari mediasi adalah persoalan tingkat kasus. Jasa-jasa baik pihak ketiga yang menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan dalam bentuk syarat umum. Dilakukannya penyelesaian tanpa secara nyata ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama. Begitupun sebaliknya mediasi. Pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa. Konsiliasi. Menurut The Institute of International Law melalui The Regulation of Procedure of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam pasal 1 disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen atau sementara. Penyelidikan atau inquiry. Metode penyelidikan digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional yang relevan dengan permasalahan. Dengan didasarkan bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya. Kemudian ada penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amanat yang disebutkan dalam pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang terakhir ada arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan putusan dan diterima secara ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang di mana saja dalam masyarakat. Bersifat spontan dan informal, dan juga pihak ketiga tidak bisa dipilih, maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.